Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Tariq Al-Fajri dengan NPM 20570510002 dari kelas D. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas teori bahasa dan automata, yaitu mengenai tugas 6. Sebelum kita masuk ke materinya, kita akan membahas tentang finite state automata dulu. Finite state automata itu dibagi menjadi dua, itu tanpa output dan dengan output. Untuk tanpa output itu sudah kita pelajari, itu di tanpa output itu terdapat DFA, NFA, dan epsilon NFA. Yang sekarang ini kita akan belajar tentang finite state automata itu mengenai dengan output, yaitu Moore machine dan Mealy machine. Mealy machine atau mesin Mealy adalah infinite state machine yang nilai outputnya ditentukan oleh state dan inputnya. Mesin Mealy atau Mealy machine adalah deterministic finite state machine transducer. Untuk setiap keadaan dan masukan, paling banyak satu transisi dimungkinkan. Diagram mesin Mealy atau Mealy machine menghubungkan nilai output dengan masing-masing transisi. Seperti contoh di bawah ini. Sini dimulai dari Q0. Q0 jika kita inputkan 0 atau B, dia akan kembali lagi ke Q0. Jika kita input 1 atau B, dia akan ke Q1. Di Q1 kalau kita input 1 atau B, dia akan kembali lagi ke Q1. Jika kita inputkan 0 dan A, dia akan ke Q2. Jika Q2 kita inputkan 1 dan B, dia akan ke Q1. Jika kita inputkan 0 dan B, dia akan ke Q0. Selanjutnya, Moore machine. Moore machine atau mesin Moore adalah finite state machine yang nilai outputnya ditentukan berdasarkan state-nya. Mesin Moore dinamai Edward F. Moore yang mempresentasikan konsep itu dalam sebuah makalah tahun 1956, yaitu dengan judul Genduncan Experiments on Sequential Machines. Diagram mesin Moore atau diagram Moore adalah diagram yang menghubungkan nilai output dengan masing-masing state. Contohnya di bawah ini, yaitu dimulai dari Q0 per 0. Jika kita inputkan dengan 0, dia akan kembali ke 0. Jika kita inputkan dengan 1, dia akan ke Q1 per 0. Jika kita inputkan dengan 1, dia akan kembali lagi ke Q1 per 0. Jika kita inputkan dengan 0, dia akan ke Q2 per 1. Jika di Q2 per 1 ini kita input dengan 1, dia akan ke Q1 per 0. Jika kita inputkan 0, dia akan ke Q0 per 0. Ini ada contoh, itu buatlah Mealy mesin dan Moore mesin yang mengeluarkan huruf A setiap urutan 10 yang ditemukan dalam string. Dengan cara Mealy mesin, kita dapat seperti ini. Dimulai dari Q0, kita inputkan 0 per B, dia akan ke Q0, kita inputkan 1 per B, dia akan ke Q1. Jika di Q1, jika kita input 1 dan per B, dia akan ke Q1. Jika kita inputkan 0 per A, dia akan ke Q2. Di Q2, kita inputkan 1 per B, dia akan ke Q1. Jika kita inputkan 0 per B, dia akan ke Q0. Untuk Moore mesin, itu dimulai dari Q0 per B. Jika kita inputkan 0, dia akan kembali lagi ke 0 per B. Jika kita inputkan 1, dia akan lanjut ke Q1 per B. Di Q1 per B ini kita inputkan 1, dia akan kembali ke Q1 per B. Jika kita inputkan 0, dia akan ke Q2 per A. Jika kita inputkan di Q2 per A ini 1, dia akan kembali ke Q1 per B. Dan jika kita inputkan 0, dia akan kembali ke Q0 per B. Selanjutnya ada ekivalensi Mealy machine ke Moore machine. Ekivalensi Mealy machine ke Moore machine adalah merubah Mealy machine menjadi Moore machine dengan kemampuan yang sama. Caranya itu state pada Moore machine yang terbentuk diperoleh dari kombinasi antara state Mealy machine dengan output Mealy machine. Berikut ini tata caranya dari ekivalensi Mealy machine ke Moore machine. Yaitu yang pertama, jika panah yang masuk sebuah state memiliki input yang sama. Seperti contoh ini, A per 1. Ini secara S3 ini diinputkan dengan A per 1, B per 1, dan A per 1. Atau kita ubah menjadi A, B, A,
di dalam inputannya itu S3 per 1. Yang selanjutnya itu jika panah yang masuk sebuah state memiliki input yang berbeda. Di sini misalnya A per 0, B per 1, A per 1 itu ke S2. Dari S2 ini kalau kita inputkan A per 0 dia akan ke S3, jika kita inputkan B per 0, S4 kita ubah menjadi ini dari A, B, A itu ke S2 per 0, untuk B dan A ke S2 per 1. Di S2 per 0 ini kita inputkan A, dia akan ke S3 per 0. Jika kita inputkan ke B, dia akan ke S4 per 0. Di S2 per 1 ini kita inputkan A, dia akan ke S3 per 0. Jika kita inputkan B, dia akan ke S4 per 0. Dan ketiga, jika panah yang masuk sebuah state memiliki input yang berbeda dan salah satunya adalah panah looping. Di sini mulai dari A per 0 kita input ke S2. Di S2 ini kita input B per 1 dia akan kembali ke S2. Jika kita inputkan A per 1 dia akan ke S3. Jika kita inputkan B per 0 dia akan ke S4. Selanjutnya kita ganti menjadi sini mulai dari A kita inputkan ke S2 per 0. Kalau kita masukkan inputkan A dia akan ke S3 per 1. Jika kita inputkan B dia akan ke S4 per 0 dan ke S2 per 1. Di S2 per 1 ini kita inputkan B, dia akan kembali lagi ke S2 per 1. Jika kita inputkan B lagi, dia akan ke S4 per 0. Jika kita input B lagi, kita inputkan A, dia akan ke S3 per 1. Untuk contohnya seperti ini. Dimulai dari S0, jika kita inputkan A per 0, dia akan ke S1. Jika kita inputkan B per 0, dia akan S3. Di S1, jika kita inputkan B per 0, dia akan ke S2. Jika kita inputkan A per 1, dia akan ke S3. Di S2 ini, kita inputkan A per 0, dia akan ke S3. Dan kita inputkan B per 1, dia akan ke S3. Di S3 ini, kalau kita inputkan A per 1, dia akan kembali ke S3. Dan kalau kita inputkan B per 1, dia akan kembali ke S0. Kita ubah, kita ekuivalensi menjadi mulai dari S0 per 1, kita inputkan A, dia akan ke S1 per 0. Jika kita inputkan B, dia akan ke S3 per 0. Di S1 per 0, jika kita inputkan B, dia akan ke S2 per 0. Jika kita inputkan A, dia akan ke S3 per 1. Di S2 per 0 ini, jika kita inputkan A, dia akan ke S3 per 0. Jika kita inputkan B, dia akan ke S3 per 1. Di S3 per 0, jika kita di S3 per 0 ini tidak terjadi apa-apa, tidak ada inputan. Jika kita ke S3 per 1, dia akan balik lagi ke S3 per 1. Jika kita inputkan A, kalau kita inputkan B, dia akan ke S0 per 1. Untuk ekuivalensi Moore mesin ke Mealy mesin adalah merubah Moore mesin menjadi Mealy mesin dengan kemampuan yang sama. Itu caranya itu menghapus label output pada setiap state dan menambahkan label output pada setiap input. Setiap panah yang menuju suatu state pada Moore mesin akan menjadi panah dengan output yang sama dengan output state pada Mealy mesin. Itu seperti contoh bawah ini. Dari inputan A, B, C, A, B, A, jika kita inputkan ke S3 per 1 menjadi A per 1, B per 1, dan A per 1, kita inputkan ke S3. Untuk contohnya, itu mulai dari S0 per 0, kita inputkan 0, dia akan S1 per 1. Jika kita inputkan 1, dia akan S2 per 0. Untuk S1 per 1, kita inputkan 0, dia akan kembali lagi ke S1 per 1. Jika kita inputkan 1, dia akan kembali ke S2 per 0. Untuk S2 per 0, jika kita inputkan 0, dia akan kembali ke S1 per 1. Dan jika kita inputkan 1, dia akan kembali ke S2 per 0. Ini kita ekuivalensi menjadi mulai dari S0. Jika kita inputkan 0 per 1, dia akan ke S1. Jika kita inputkan 1 per 0, dia akan ke S2. Pada S1, jika kita inputkan 0 per 1, dia akan kembali ke S1. Jika kita inputkan 1 per 0, dia akan ke S2. Di S2, kita inputkan 0 per 1, dia akan ke S1, dan kita inputkan 1 per 0, dia akan kembali lagi
ke S2. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih kurang mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.